Benarkah Yamaha menyembunyikan kekuatan asli V4? Sebagai reporter yang mengikuti MotoGP dari pedok ke pedok, saya langsung terpancing ketika mendengar desas-desus bahwa Yamaha sengaja menahan tenaga asli mesin V4 mereka saat tes di Valencia. Rumornya, mesin itu sebenarnya jauh lebih beringas dibanding yang mereka tampilkan. Tapi, kenapa Yamaha harus menahan diri? Di Valencia mereka terlihat adem ayam, padahal publik berharap adanya ledakan performa. Dari gerak-gerik kru pedok, terlihat jelas mereka berusaha menjaga banyak bagian motor tetap tertutup rapat, seolah-olah V4 ini adalah resep rahasia keluarga yang belum boleh dicicipi publik. Jokes ringan di pedok, mesin ini kuat tapi masih malu-malu kayak gebetan yang ditatap tetangga. Namun di balik candaan itu, ada keseriusan besar. Yamaha sedang memainkan strategi yang bisa menentukan masa depan mereka di MotoGP. Kenapa Yamaha nekat tinggalkan inline 4? Ketika rumor V4 Yamaha mencuat, banyak penonton bertanya, kenapa harus meninggalkan inline 4 yang sudah menemani mereka selama puluhan tahun? Dari sudut pandang reporter lapangan, jawabannya sederhana. Yamaha tak mau sekedar bertahan, mereka ingin mengejar. Struktur V4 menawarkan potensi akselerasi dan distribusi bobot yang tidak bisa dicapai inline 4, terutama untuk melawan Ducati dan KTM. Para mekanik menyebut langkah ini sebagai evolusi wajib. Walau sebagian fans bercanda, Yamaha pindah ke V4 bukan karena ingin, tapi kayak orang disuruh diet pas lebaran. Di balik humor itu, Yamaha sadar MotoGP sedang berubah dan mereka harus ikut arus. Mesin baru ini bukan sekedar upgrade teknis, ini adalah perjudian besar yang bisa membawa mereka kembali ke puncak atau justru jeblok kalau salah langkah. Valencia jadi lapangan tes rahasia Yamaha. Di GP Valencia, suasana pedok Yamaha terasa berbeda dari biasanya. Ada aktivitas intens, banyak wajah serius, dan tentu saja suara mesin V4 yang terdengar lebih galak daripada model sebelumnya. Dari pinggir lintasan, sebagai reporter, saya mendengar nada mesin yang lebih bergetar, lebih singkat, dan terasa seperti ada ruh baru di dalamnya. Test rider seperti Augusto Fernandez dan Cal Crutchlow tampak fokus, bahkan menyembunyikan hasil telemetri dari kamera media. Humor kecil muncul saat salah satu kru berkata, V4 ini bukan galak, cuma sedang PMS teknis. Semua tertawa, tapi pesan tersiratnya jelas, mesin ini punya potensi besar tapi masih sangat sensitif. Valencia menjadi saksi awal eksperimen Yamaha, eksperimen yang belum boleh tampil dengan tenaga penuh. Tenaga penuh V4 belum dikeluarkan. Inilah bagian yang memicu spekulasi liar. Yamaha diduga sengaja membatasi tenaga V4 di tes Valencia. Dari informasi yang saya dapatkan, mapping mesin dibuat lebih konservatif demi menghindari kerusakan. Para mekanik mengakui secara tidak langsung bahwa V4 sebenarnya bisa lebih buas. Seorang teknisi sempat bercanda, mesinnya kuat tapi kalau dilepas semua, kita pulang jalan kaki, motor tinggal kenangan. Candaan yang menutupi kenyataan bahwa mesin masih belum stabil. Yamaha tak ingin kejadian seperti mesin muntah tenaga lalu jantungan terjadi di depan penonton. Jadi wajar kalau mereka memilih mode aman. Tapi ini justru menimbulkan pertanyaan besar. Jika versi dijinakan saja sudah terdengar mengancam, seberapa liar kekuatan aslinya? Sasis baru, penyelamat atau masalah baru? Selain mesin, Yamaha juga membawa sasis baru yang dikombinasikan khusus dengan V4. Di pedok, teknisi menyebut sasis ini memiliki karakter lebih kaku dan stabil di bagian depan. Namun dari obrolan reporter, tidak semuanya berjalan mulus. Ada joke kecil dari kru. Sasis baru ini ibarat pacar baru, terlihat menjanjikan tapi kadang tiba-tiba bikin bingung. Walau begitu, test rider mengakui ada sedikit peningkatan pada stabilitas. Masalahnya, peningkatan ini belum cukup untuk mengimbangi tenaga V4 yang diperkirakan jauh lebih ganas. Inilah alasan kenapa Yamaha belum berani melepas performa maksimal. Kombinasi sasis dan mesin masih seperti dua orang baru kenal yang butuh waktu untuk cocok. Potensinya besar tapi masih mentah. Test rider mengeluh mesin masih kurang greget. Dalam sesi wawancara tertutup, Augusto Fernandez menyebut mesin V4 Yamaha masih payah dalam beberapa aspek.
Komentar itu mengagetkan banyak jurnalis, termasuk saya, karena Yamaha sebelumnya memberi kesan percaya diri. Fernandes bahkan menambahkan bahwa pengembangan harus dipercepat. Seorang mekanik menjawab dengan nada bercanda, "Santai Gus, ini baru bayi V4, jalan aja belum stabil." Tapi keluhan Fernandes menunjukkan bahwa Yamaha harus bekerja ekstra keras. Performa masih jauh dari ideal, terutama dalam respons throttle dan distribusi tenaga. Ini bukan sekedar mesin baru, ini fondasi masa depan tim pabrikan. Jika tidak segera ditemukan keseimbangan, Yamaha bisa kehilangan momentum di musim berikutnya. Rencana wildcard, Yamaha siap turunkan V4 ke trek balap. Salah satu hal paling menarik dari investigasi saya adalah rencana Yamaha untuk menggunakan wildcard agar V4 bisa turun ke balapan nyata. Ini adalah langkah berani dan menunjukkan bahwa Yamaha tidak mau menunggu terlalu lama. Mereka ingin melihat bagaimana mesin ini berperforma ketika bertemu tekanan kompetitif sesungguhnya. Dalam obrolan ringan, salah satu kru berkata, wildcard ini seperti first date, deg-degan, takut salah, tapi harus dijalani. Para insinyur ingin data real-time dari situasi balap, bukan sekedar simulasi. Tapi risiko juga besar. Jika mesin tampil buruk, moral tim bisa turun drastis. Namun Yamaha tampaknya siap mengambil risiko ini demi percepatan pengembangan. Kapan V4 akan debut penuh? Pertanyaan paling ditunggu para fans, kapan mesin V4 dipakai penuh dalam satu musim? Dari sumber internal dan analisis rekam jejak uji coba, kemungkinan besar debut besar akan terjadi pada 2026 atau menjelang regulasi baru 2027. Yamaha tidak ingin terburu-buru. Candaan jurnalis yang sering saya dengar, Yamaha kalau masak teknologi itu slow cooking, bukan gorengan kilat. Artinya, mereka lebih memilih presisi ketimbang sensasi sesaat. Meski begitu, tekanan kompetisi dari Ducati dan KTM membuat Yamaha tak punya banyak waktu. Keputusan kapan V4 turun permanen akan sangat menentukan keberlangsungan mereka di papan atas MotoGP. Apakah Yamaha sebenarnya takut terlalu cepat? Dari berbagai pengamatan, ada dugaan menarik. Yamaha mungkin khawatir mesin V4 terlalu cepat dilepas sebelum sasis dan elektronik benar-benar klop. Bukan takut cepat di lintasan, tapi takut cepat hancur. Salah satu mekanik bercanda, kalau mesin ini dilepas liar, telemetri bisa nangis. Itu menunjukkan betapa sensitifnya konfigurasi awal V4 ini. Yamaha saat ini berada dalam fase serius tapi penuh kehati-hatian. Mereka ingin melompat ke era baru MotoGP, tapi harus memastikan kaki menapak kuat dulu. Salah langkah, mereka bisa terlempar dari kompetisi. Jadi, apakah Yamaha menyembunyikan kekuatan asli V4? Sebagai reporter yang memantau setiap jejak langkah Yamaha, kesimpulan saya, ya, mereka memang menahan banyak hal dari publik, tapi bukan karena strategi licik. Lebih kepada kehati-hatian ekstrem agar mesin baru ini bisa benar-benar matang. Humornya, salah satu kru berkata, "Kami bukan sembunyiin tenaga, cuma nunda kejutan biar makin greget." Mesin V4 ini punya potensi besar untuk membawa Yamaha kembali ke jalur juara. Tapi semua itu akan bergantung pada seberapa cepat mereka bisa menyelesaikan masalah awal dan kapan mereka berani membuka mode penuh dari mesin yang sedang jadi pembicaraan seluruh pedok ini.